Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin dengan NPM 20204064030338. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur dalam kajian tinjauan stilistika. Hasil pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan gaya bahasa perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, dan planisme. Yang pertama adalah gaya bahasa perumpamaan kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, gaya bahasa perbandingan yang tergolong perumpamaan. Gaya bahasa perumpamaan ini ditemukan dalam 13 judul puisi. Masing-masing judul puisi yang memiliki gaya bahasa perumpamaan akan diuraikan secara jelas di bawah ini. Pada puisi yang berjudul Telanjang di Depan Cermin, terdapat gaya bahasa perumpamaan seperti dalam larik-larik berikut ini. Mataku kegelapan mengenakan bintang-bintang dan yang tidak mati. Gelap seperti dasar lautan, seperti pertanyaan yang menolak semua jawaban. Penggalan puisi di atas digolongkan ke gaya bahasa perumpamaan. Kata yang menandai penggalan puisi di atas tergolong perumpamaan adalah kata seperti berdasarkan penggalan puisi yang di atas, penyair membandingkan matanya yang gelap dengan dasar lautan. Perumpamaannya adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan sengaja dianggap sama. Hal yang dibandingkan dalam penggelapan puisi di atas tersebut, yang gelap dengan dasar lautan, gelap adalah tidak ada cahaya, suatu keadaan di mana mata tidak dapat melihat apa-apa walaupun memakai kacamata. Sementara dasar lautan adalah bagian laut dari yang tertinggi sampai yang paling dalam, walaupun tepatnya di dasar, tetapi bila dilihat dengan cara menyelam, terlihat apa saja yang ada di dasar lautan. Pada puisi yang berjudul Laut Berpengaruh Merah juga ditemukan gaya bahasa perumpamaan. Hal ini terlibat pada larik puisi Di Bekas Lukaku. Hidup seperti air sisa terperangkap di telinga usai mandi, seperti gigi bungsu susah payah tumbuh dan merobek. Penggalan puisi di atas bermaksud membandingkan gaya bekas luka dengan sisa air yang terperangkap di telinga usai mandi. Selanjutnya adalah gaya bahasa yang digunakan penyanyi dalam puisi akan menentukan kualitas karyanya. Semakin bagus gaya bahasa seorang penyair yang banyak menggunakan bahasa dalam puisinya adalah Maan Mansur dalam kumpulan puisinya yang berjudul Melihat Api Bekerja. Karya Maan Mansur menggunakan gaya bahasa yang bervariasi. Berbagai kumpulan puisi ditulis oleh penyair-penyair terkenal juga menggunakan banyak gaya bahasa seperti Rendra, Chairil Anwar, Rusli Marzuki Saria. Tetapi gaya bahasa yang digunakan Maan Mansur sangat bervariatif, karena gaya bahasa yang digunakan terdapat pada puisi-puisi naratif, sehingga gaya bahasa yang digunakan sangat susah untuk dipahami karena dibungkus dengan bahasa yang sangat abstrak. Gaya bahasa yang digunakan Maan Mansur, khususnya dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, lirik-liriknya dibungkus dengan bahasa yang sangat abstrak, sehingga gaya bahasa dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja ini sangat menarik untuk diamati dan diteliti. Salah satu gaya bahasa yang sangat menarik untuk diteliti dalam kumpulan puisi ini adalah gaya bahasa perbandingan, karena hampir seluruh puisinya terdapat gaya bahasa yang sangat memukau pembacanya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penggunaan gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Maan Mansur. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mendeskripsikan gaya bahasa perbandingan yang terdapat di dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur. Kedua, mendeskripsikan makna gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur. Ketiga adalah mengetahui frekuensi permunculan gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi tersebut. Salah satu karya yang tidak tergolong prosa adalah puisi. Puisi sebagai telah suatu karya sastra sudah dikenal oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuat atau
poesis yang artinya pembuatan. Puisi berasal dari bahasa Yunani poima yang berarti membuat atau poesis yang berarti pembuatan. Dalam bahasa Inggris, puisi tersebut poem atau poetry dari kata membuat dan pembuatan. Tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lewat puisi seorang penyair telah menciptakan sebuah dunia tersendiri yang di dalamnya dapat pesan atau gambaran angan dari seorang penyair. Selanjutnya adalah ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan karya sastra lainnya. Menurut Atmazaki tahun 2008, ciri puisi adalah seperti berikut: unsur formal, tidak bercerita, struktur ritmik, dan cenderung menggunakan bahasa konotasi. Yang B adalah unsur-unsur puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi secara umumnya ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Berikut ini dalam Waluyo pada tahun 1991 mengatakan unsur-unsur yang membangun puisi adalah unsur fisik dan unsur mental. Unsur fisik dalam segala unsur yang bisa dilihat secara langsung dalam larik-larik puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, dan kata konkret. Yang ketiga adalah hakikat gaya bahasa. Pada hakikat bahasa ini diuraikan teori tentang pengertian majas dan jenis-jenis gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa menurut Tarigan tahun 2009, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalannya memperkenalkan serta membandingkannya suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain lebih umum. Secara singkat, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah suatu menimbulkan konotasi tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya bahasa Tarigan pada tahun 2009 mengatakan bahwa gaya bahasa dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu pertama gaya bahasa perbandingan, kedua gaya bahasa pertentangan, dan ketiga gaya bahasa pertautan, dan keempat adalah gaya bahasa. Tergolong keempat jenis tersebut berjumlah sekitar 60 gaya bahasa. Yang selanjutnya adalah metode penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analis. Menurut Ratna tahun 2010, metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Hasil penelitian adalah gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah mengelompokkan data yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, menganalisis gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur. Yang ketiga adalah menginterpretasikan penggunaan gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api. Yang kedua adalah membuat laporan penelitian gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian terhadap penggunaan gaya bahasa berdasarkan kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa perbandingan yang ditemukan adalah perumpamaan, metafora, personifikasi, dan depersonifikasi. Antitesis simpulan berdasarkan penelitian terhadap penggunaan gaya bahasa perbandingan dalam kumpulan puisi Melihat Api Bekerja karya Maan Mansur, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa perbandingan yang ditemukan adalah perumpamaan, metafora, personifikasi, dan depersonifikasi. Gaya bahasa perumpamaan ditemukan pada puisi yang berjudul Telanjang di Depan Cermin, Berparu Merah, Mendengarkan Radiohead, Menonton Film, Melihat Peta, Menjadi Kemacetan, Hantu Menyanyi, Kepada Kesedihan, Memastikan Kematian. Gaya bahasa metafora terdapat pada puisi yang berjudul Berenang Telanjang di Depan Cermin dan Menjatuhkan Bintang-bintang.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.